Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua yang bertanggung jawab akan keberlangsungan pendidikan putra-putrinya, hendaklah memiliki sifat-sifat yang pokok, yang azazi, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua takwa, yang ketiga berilmu, yang keempat santun, dan yang kelima tanggung jawab. Satu persatu sudah kita uraikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seorang pendidik atau seorang tua yang memberikan pendidikan atau pelajaran kepada putra-putrinya dengan tidak ikhlas, maka hasilnya pun berbeda dengan yang ikhlas. Begitu pula seorang guru yang mengajar, apabila di dalam hatinya itu didasari rasa ikhlas karena Allah, mengharap semata-mata keridhaan Allah, maka hasil yang akan diperoleh oleh siswa-siswinya berbeda dengan guru yang tidak ikhlas. Begitu pula guru yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa, tentu berbeda. Begitu pula guru yang berilmu dan yang ilmunya pas-pasan saja, pasti akan berbeda. Ibaratnya kita ini menuangkan air dalam gelas atau cangkir, maka setidak-tidaknya penuangnya itu adalah memiliki lebih dari satu cangkir atau satu gelas. Kalau pas-pasan, hasilnya juga pas-pasan, nggak bisa baik, kan begitu. Jadi seorang guru, seorang pendidik, ilmunya itu harus banyak, sesuai dengan disiplin ilmu yang dipegangnya. Kemudian selain itu, seorang pendidik di dalam menyampaikan pelajaran atau pendidikan kepada siswa-siswinya hendaklah memiliki sifat santun. Sebagaimana sabda Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Jadi kalau bisa seorang guru itu membuat pelajaran itu menjadi mudah, senang, anak-anak itu menerima. Gimana caranya? Bukan malah sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sekarang kan begitu, Pak. Sehingga sesuatu berbelit-belit, ya. Ngurus ini harus berbelit-belit ke sana kemari. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Seharusnya tidak demikian. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, pendidikan pun demikian. Walaupun ilmu serumit apapun, sepelik apapun, disajikan oleh guru yang pandai piawai dan pandai menggunakan metode, bisa mengolah, bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, pasti akan menarik dan menyenangkan anak-anak. Apalagi didasari dengan hati yang ikhlas, penuh ketakwaan, yaitu apa yang dilakukan ingin mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, dan menghindarkan hal-hal yang jelek. Sungguh luar biasa kalau semua guru itu perilakunya demikian, beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan. Sungguh luar biasa. Dan menyampaikan pelajaran kepada siswa dengan santun, sampai dikatakan oleh Rasulullah, basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira, senangkan hati anak-anak yang belajar itu. Wa la tunaffiru, jangan dibuat mereka itu lari karena kehadiran atau pelajaran yang engkau berikan. Umumnya anak-anak itu kan pelajaran tertentu merasa sulit, Pak Haji, ya. Wah, ini saya sulit sekali ini. Kalau belajar agama, masalah tata bahasa atau masalah faraid, ilmu pembagian waris, waduh, bingung, wis gak tahu, tinggal turu aja. Begitu kalau di pesantren, ya. Tidur aja lah daripada belajar yang sulit-sulit.
Tidak. Tapi kalau Pak Kiainya atau Pak Gurunya bisa menyampaikan dengan cara yang sederhana dan bagus, bisa tertarik anak-anak. Jadi beri kabar gembira, jangan dibuat orang itu lalu. Kalau pelajaran umum biasanya yang eksak-eksak itu, matematika, fisika, atau bahasa asing, wah ini sulit sudah anak-anak. Nah, kalau penyajiannya itu disajikan dengan cara yang menarik dan bagus, bisa tertarik anak-anak. Makanya basyiru wala tunafiru. Kemudian selain sifat santun, hendaklah punya rasa tanggung jawab. Mari kita ini berusaha agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini kan orang yang bertanggung jawab itu dapat dikatakan sedikit sekali jumlahnya. Saya tanggung jawab, tapi bukan berarti bertanggung jawab, tanggung menjawab katanya ya. Kalau dikatakan ditanya apa alasannya, pintar sekali, tapi tidak bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan, dengan apa yang ia katakan dan sebagainya. Maka seorang pendidik itu hendaklah memiliki tanggung jawab yang kuat. Pendidik harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Di dalam pendidikan anak, tanggung jawab itu baik segi iman, perangai, pembentukan jasmani dan rohani, mempersiapkan mental dan sosialnya. Ini dipertanggungjawabkan. Makanya kalau seorang guru akhlaknya tidak baik dan ditiru oleh anak-anak, ini sangat berbahaya. Seorang guru akhlaknya harus baik, sopan santun, imannya harus kuat. Ya, kelemahan iman seorang guru seringkali berakibat kepada menjadi kelemahan iman murid-muridnya. Kadang-kadang hal-hal yang sepele, misalnya hal-hal yang berbau syirik dilakukan oleh gurunya, anaknya, muridnya akan meniru. Oh dulu Pak Guru saya begini, ya ada apa-apa kok, saya begini dan begitu. Maka harus berhati-hati di dalam keimanan, ketakwaan dan tanggung jawab sosial di hadapan anak-anak. Ini harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita ini menjadi orang tua yang menyesal di belakang hari karena kita tidak bertanggung jawab. Ibaratnya seperti seekor ayam mengerami telur-telur itik. Nah, begitu anak-anaknya menetas, kaget induknya ketika sampai di tepian sungai. Anak-anak yang asli tidak berani menyeberang, sedangkan yang anak itik memang pekerjaannya begitu melihat air turun dan berenang-renang. Induknya berteriak-teriak, "Hai anakku, kemarilah, kemarilah." Tidak ada gunanya. Mereka habitatnya adalah habitat binatang yang bisa berenang di air, sedangkan ayam tidak bisa. Jangan sampai terjadi yang demikian. Jangan sampai orang tua itu seperti induk ayam yang mengerami telur-telur itik. Tapi jadilah kita itu orang tua yang bertanggung jawab, yang anak-anaknya juga mendapatkan resapan kebahagiaan, resapan keimanan, ketakwaan dari orang tuanya ini, meresap di dalam hati sanubari anak-anak. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sang ayah akan menangis terhadap apa yang telah ia lakukan, tetapi tangisan itu tiada guna karena anak sudah terlanjur terpuruk ke dalam kejelekan. Sebuah syair mengatakan, adakah engkau menangisi pohon yang telah engkau bunuh? Pohon itu telah tiada, engkau tak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini syair Arab yang mengatakan seseorang yang menyesali bahwa dia itu meratapi pohon yang sudah mati, padahal pohon itu dibunuhnya sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi yang demikian. Maka kita ini bertanggung jawab. Kita dapatkan Islam, ya, kita dapatkan Islam meletakkan masalah tanggung jawab pendidikan ini di atas pundak para orang tua dan para pendidik. Dan Allah di hari kemudian akan menuntut pertanggungjawaban itu, menuntut amanat apakah sudah kita tunaikan ataukah belum. Saya pernah menceritakan dalam mimbar ini juga
bahwa di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi seorang anak yang melawan kedua orang tuanya. Bukan hanya melawan, bahkan tega memukul orang tuanya. Ayahnya ditempeleng sampai tangannya itu membekas di pipi sebelah kiri wajah ayahnya. Ayahnya ingin mendapatkan keadilan, melaporkan anak itu kepada Baginda Umar bin Khattab. Tapi anak tersebut begitu di hadapan Umar, ia bertanya, "Wahai Baginda Amirul Mukminin, apakah saya ini tidak punya hak apa-apa dari orang tua?" Lalu Umar menjawab, "Ada. Saya bacakan hak-hakmu atas orang tuamu." Maka Umar pun membacakan sebuah hadis. Hakul waladi alal walidi ayu khasina ismahu wa adabahu wa yu'allimahul kitaba wa sibaha wa rimaya wa alla yarzuqahu illa thayyiba wa ayuzawijahu idza adraka. Di antara kewajiban orang tua atau hak anak atas orang tuanya adalah yang pertama memberi nama yang baik, yang kedua mendidiknya dengan akhlak yang mulia, yang ketiga memberikan ilmu pengetahuan, yang keempat mengajarkan keterampilan, yang ketiga ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk membela diri, sedangkan yang keempat tidak memberi rezeki kecuali yang halal, dan yang kelima menikahkan kalau sudah sampai usianya. Anak tersebut menjawab kepada Baginda Umar, "Wahai Umar, saya tidak mendapatkan sama sekali apa yang engkau sampaikan itu. Apa yang Baginda sampaikan itu saya tidak mendapatkan sama sekali. Bahkan nama saya saja itu bukan nama yang baik. Nama saya kelelawar. Sedangkan orang tuaku, ibuku adalah seorang pelacur." Dan sebagainya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya Umar tidak menghukum anak itu, tetapi memberi pelajaran akan ketaatan kepada kedua orang tua dan menatar orang tuanya yang tidak menyampaikan amanat orang tua kepada anaknya. Para jamaah sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sholat ini saja loh, coba kita praktekkan dalam keluarga kita. Tidak gampang loh Pak, berat. Saya pernah mengadakan penelitian sederhana di kelas saja, karena saya seorang guru. Saya di kelas mengatakan pada anak-anak secara sederhana saja, siapa anak-anak yang sholat subuh tadi pagi? Tidak semua anak yang ngajong, hanya beberapa. Kemudian saya sempurnakan, siapa yang sholat 5 waktu dengan sempurna, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Satu kelas yang terdiri dari 40 siswa itu hanya sekitar 5 anak yang komplit sholat zuhur sampai subuh. Yang lain, saya hanya sholat maghrib saja Pak, saya hanya sholat isya saja Pak, saya tidak pernah sholat subuh Pak, dan macam-macam. Kemudian kita kembangkan lagi pertanyaan, siapakah di antara penghuni rumahmu yang tinggal di rumahmu yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik? Juga sedikit. Siapa yang bapak ibunya sholat 5 waktu? Anak-anak dengan polos menjawab, ayah saya lihat sholat kadang-kadang, sholat kadang-kadang tidak. Nah, ini pengakuan dari anak-anak. Saya suruh nulis tanpa menulis namanya, untuk menjaga kerahasiaan dan menjaga keamanan. Tidak usah. Lembaran ini kamu isi tanpa kamu tulis namamu, cukup. Tapi Pak Guru minta kalian menulis dengan jujur. Nah ternyata begitu para jamaah. Jadi kalau kita itu ingin ibadah kita, keluarga kita itu ya mendekati kesempurnaan ajaran Islam, paling tidak sholat mari kita tegakkan bersama-sama seisi rumah. Jangan ada penghuni rumah kita yang sudah waktunya, artinya sudah usia sholat, tidak mau sholat. Harus kita beri pelajaran. Muru auladakum bis sholati idza walagha sab'an wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji. Suruhlah anak-anakmu
mengerjakan sholat di kala umur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau sudah umur 10 masih tidak mau sholat. Artinya diberi hukuman. Dan pisahkan tempat tidur mereka, laki dan perempuannya. Ini ajaran yang sangat indah. Sudah otomatis menghindarkan gender ya, menghilangkan antara pemisahan laki dan perempuan. Sudah umur 10 harus dipisahkan. Jadi sedini mungkin agama Islam ini sudah mengajarkan agar anak-anak itu tidak bergaul bebas laki dan perempuan, walaupun saudara kandung, walaupun ibu kandung. Nah, ini ajaran Islam itu begitu indahnya. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Loh, ini nanti ditanya kita ini oleh Allah. Sudahkah kamu hindarkan keluargamu dari jilatan api neraka? Bukankah di rumahmu itu terhiasi dengan hiasan-hiasan yang merusak moral? Lagu-lagu yang kamu putar, kamu perdengarkan di lingkungan keluargamu adalah lagu-lagu yang menjerumus ke arah kebejatan moral. Foto-foto yang kau pajang adalah foto-foto yang merusak akhlak. Dan macam-macam semua itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati." Muttafaqun alaih. Kaum laki-laki adalah penggembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Kaum laki-laki adalah pemimpin dan bertanggung jawab akan kepemimpinannya. Sudahkah Anda menjadi seorang laki-laki itu bertanggung jawab? Mengajak istri dan anak-anak untuk menegakkan agama Islam, ataukah sebaliknya menghancurkan agama karena meninggalkan sholat? Coba kalau kita perhatikan satu sisi ini saja, sholat ini saja. Sudah berkali-kali saya sampaikan mungkin di mimbar ini, mudah-mudahan hadirin tidak bosan. Kalaulah di dalam satu kampung itu, anggap saja satu RT itu ada 50 kakak. Anggap saja begitu, kecil-kecilan. Di antara 50 kakak itu yang beragama Islam berapa kakak? Kemudian dari yang beragama Islam itu siapa di antara mereka yang sholat 5 waktu? Mungkin akan ketemu jawabnya sangat sedikit sekali. Belum kita tanya jamaahnya loh Pak ini Pak ya. Berapa yang ikut jamaah? Belum. Baru sholat saja. Sudah sedikit. Apalagi yang ikut berjamaah ke masjid. Apalagi yang mau mendengarkan pengajian. Ya Bapak-bapak lihat itu. Pengajian di mana-mana. Tidak ada yang penuh. Pengajian yang rutin loh yang maksud saya. Kalau pengajian umum, banyak banyolan-banyolannya, dagelannya, pasti banyak, dijamin itu. Itu yang mendengarkan pasti banyak. Tapi ya pengajian rutin, mengisi ilmu, begitu. Coba dilihat, paling hanya sedikit. Nah ini, suatu contoh bahwa tanggung jawab kita di hadapan Allah ini sangat berat, tapi kita sering melalaikannya. Begitu pula perempuan, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulun an ra'iyatiha. Dan wanita adalah juga pemimpin atau penggembala dan bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Sudahkah para ibu itu mendidik anak-anak dengan baik? Kadang-kadang ibu-ibu itu ya ikut pengajian, ikut. Ada kelompok-kelompok zikir ya ikut. Tapi anaknya main togel ya dibiarkan. Bahkan suatu hari saya pernah ke Pergok itu di suatu keluarga yang ibunya itu aktif pengajian. Tiba-tiba anaknya datang lalu berkata, "Bu, tembus Bu." Apanya yang tembus saya tidak ngerti. Rupanya ibunya ketip-ketip, ini ada mubalek, ini di sini ada ustadz, ini di sini. Tapi ketip-ketip itu ternyata yang dikatakan tembus tadi nomornya itu cocok gitu loh, dapat duit gitu loh.
Nah ini lucu. Kenapa ibunya tidak melarang itu? Kok malah membiarkan, bahkan seakan-akan memberikan sokongan yang dikatakan tadi cocok apa yang disampaikan ibu, nomornya tembus. Loh, ini fenomena yang terjadi di masyarakat itu seperti ini. Jangan kita menganggap oh semua itu baik-baik, semua jelek juga, jangan. Tidak semua jelek dan tidak semuanya itu baik ya. Sisi-sisi yang aneh-aneh itu banyak sekali di masyarakat. Bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang lucu. Ketika anaknya menang togel, ibunya berkata, alhamdulillah, bisa mudah-mudahan dapat lagi loh. Oh togel kok alhamdulillah lah. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Seringkali kita hadapi, kita lihat. Nah, maka orang tua yang mukmin dan mukminat ditanya nanti di hadapan Allah, sudahkah kamu sampaikan amanat ini kepada anak-anakmu, kepada keluargamu? Setidak-tidaknya kalau anak belum bekerja lalu pulang dapat uang itu ditanya, dari mana kau dapat uang ini? Oh diberi oleh teman saya. Loh kok bagus sekali temanmu? Iya pak, begini bu, begini. Diselidiki temannya tadi, betul enggak memberi? Kalau teman memberi, apa sebabnya? Apa karena kasihan kamu melarat atau karena apa? Jangan-jangan uang yang diberikan itu adalah uang haram, hasil main judi dan sebagainya. Jangan kok malah kita ulu-ulu ya, kita beri hati. Ya besok dapat yang lebih banyak lagi nak ya. Padahal dapatnya dari garong ya, mengambil, mencuri. Nah, ini sering terjadi karena kita tidak mematuhi perintah Allah, tidak mematuhi larangan-larangan Allah. Yang dikatakan di dalam kewajiban tadi adalah tidak memberinya rezeki kecuali yang halal, kecuali yang baik. Tapi kita tidak. Pokoknya uang masuk halal dan haram nomor belakang. Ini yang berbahaya sekali. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdur Razzaq dan Sa'id bin Mansur, Nabi bersabda, "Allimu auladakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkanlah anak-anakmu dan keluargamu kebaikan dan didiklah mereka. Ajarkan kebaikan dan didiklah mereka. Betapa indahnya kalau kita itu memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi penghulu orang-orang yang bertakwa. Seperti doa kita dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata kesayangan ayah dan bunda, dan jadikan kami penghulu orang-orang yang takwa. Kalau kita ini membangun masyarakat, yang dibangun apanya dulu? Keluarga. Karena masyarakat itu adalah terdiri dari kumpulan-kumpulan keluarga. Apabila keluarga-keluarga itu baik, maka akan tercipta masyarakat yang baik. Bayangkan kalau satu RT itu keluarganya baik-baik semua, maka satu RT itu dijamin adalah masyarakat yang bagus. Kemudian meningkat RT lain demikian, satu RW juga demikian, maka terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman dan penuh ampunan ilahi. Kapan terwujud ya? Kalau keluarga-keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang baik. Jangan sampai terjadi di suatu kampung orang tua tidak bisa lagi melerai anak-anak, tidak bisa melarang anak-anak minum minuman keras. Saya pernah bertanya di suatu kampung yang di situ itu banyak anak-anak minum-minum. Saya tanya kepada salah seorang warga, "Loh kenapa Pak di sini minum-minum kok nggak dilarang sama orang tuanya?" Apa jawab mereka? Bagaimana mau melarang Pak, yang minum itu justru anaknya tokoh-tokoh kampung. Ada anaknya Pak Mudin, ada anaknya Pak ini, Pak itu. Loh, lucu. Kan lucu sekali yang demikian itu. Tapi ini terjadi. Kenapa kok tidak ada yang mengatakan, kok tidak ada yang melarang, kok tidak ada yang begini? Jawab warga itu, di sini tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya Pak. Mulai tokoh masyarakatnya sampai rakyat biasa, sama-sama tidak ada yang dipercaya. Itu kan rusak sudah kalau demikian. Mari keluarga-keluarga, pribadi-pribadi itu
berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang dilakukan selama di dunia ini. Nabi bersabda, mana khala walidun waladan afdhala min adabin hasanin, rawahu Tirmidzi. Tidaklah ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada budi pekerti yang baik. Ini. Apakah sekarang masih ada orang-orang yang mengajarkan akhlak yang indah kepada anak? Ini. Walaupun mungkin hartanya tidak banyak, tapi memiliki akhlak yang mulia, orang tuanya bangga. Sekarang kan tidak, kebanyakan itu akhlakmu rusak, yang penting duitmu akeh. Yang banyak kan demikian, kejujuran dan sebagainya barangkali sudah menjadi barang yang langka. Yang penting hartanya, yang penting uangnya, yang penting kemewahannya. Sehingga kalau sudah bulan Ramadan tiba, mereka tidak sibuk menyibukkan diri beribadah, tetapi menyibukkan diri untuk mencari uang sebagai bekal hari raya. Kemudian kalau hari raya sudah tiba, bukan yang dipikirkan itu menyantuni fakir miskin, tapi bagaimana saya bisa pulang ke kampung halaman dengan membawa mobil mewah, walaupun itu hasil nyewa, tidak milik sendiri. Itu yang dibanggakan. Mestinya kalau kita ini orang yang beriman kan berpikir, masih adakah warga kampung halaman saya yang masih miskin menderita? Pulang hari raya, saya bisa memberikan apa? Yang demikian ini barangkali pemikiran yang demikian sudah langka. Yang dihitung itu nanti, wah pulang nanti, kalau belum bisa beli mobil, nyewa mobil apa ya enaknya ya? Berapa hari di sana? Kemewahan-kemewahan, ngelencernya kemana-kemana. Tidak lagi memikirkan orang-orang yang tidak punya. Akibatnya gap, jurang pemisah antara kaya dan miskin semakin dalam. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, innallaha sa'ilun kulli ra'in amma stara'ahu khafidha ummu dayya'a hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, rawahu Ibnu Hibban. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap penggembala, setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dipelihara atau disia-siakannya, sehingga bertanya kepada laki-laki tentang keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bertitik tolak dari perintah Al-Quran dan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah wajib bagi setiap pendidik mukmin berakal sehat dan bijak untuk menunaikan tanggung jawab ini sesempurna mungkin, dengan kesadaran bahwa Allah akan murka bila kita menyia-nyiakannya, dan azab jahanam adalah balasannya. Sebab tanggung jawab di hari kemudian adalah sangat berat perhitungannya. Akan sedemikian cermat, dan neraka jahanam akan bertanya, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Para jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mampu menghadapi segala persoalan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sebelum kita tutup mungkin ada interaktif, sumbang saran dari para jamaah. Saya persilakan. Mungkin dari Pak Agus LSM-nya ini. Dari sebelah sisi kiri, silakan. Barangkali ada masukan-masukan. Ya, Pak Kohar ini. Oh. Iya. Iya. Ini problem umat juga Pak Haji Kohar ya. Ada sekolah yang tidak disiplin, sekolahnya juga ekonomi miskin, dindingnya lubang-lubang, masuknya ya jarang-jarang, tapi kok ya lulus. Ini ya lulusnya tadi ya tidak terjamin Pak, artinya tidak dijamin lulus berkualitas ya, asal-asal lulus begitu saja. Yaitu tidak usah kita pertanyakan kepada orang lain Pak ya, karena memang kondisinya begitu.
tentu saja kita sebagai orang tua ya memilih sekolah yang berkualitas. Yang jelas sekolah tersebut tidak berkualitas, Pak. Kalau kita itu ingin memperbaiki sekolah tersebut ya dirunding bagaimana caranya supaya itu baik, tidak lubang-lubang, dan gurunya disiplin, anaknya juga disiplin. Ya itu aja. Kalau kita tidak bisa membantu ya sumbang saran bagaimana begitu. Sebab kita ini mungkin kita itu bisa membantu melalui pikiran, mungkin melalui harta, mungkin melalui perbuatan. Saya pernah ngawasi ujian di sebuah sekolah milik pemerintah ini. Terus tidak jauh dari sekolah itu ada lokasi pasar yang sangat bising sekali. Nah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berkata kepada kepala sekolahnya, ini apa anak-anak tidak bising Pak kalau belajar? Iya Pak. Lalu bagaimana mengatasinya Pak? Ini kan sekolah ini telah berdiri sejak zaman Belanda, sudah ada sekolah ini. Iya Pak. Dulu tidak di dekat pasar, sekarang pasarnya mendekati sekolah. Agar harus dipikir pengembangannya Pak. Saya bilang gitu. Kalaulah sudah mendekati sebegini, coba alumninya dikumpulkan, iuran saja, bikin dinding yang tidak tembus suara, lalu dipasang AC di dalamnya, umpamanya begitu kan lebih nyaman. Iya Pak ya. Nah, dia bilang gitu. Tapi ya bisa apa enggak? Ya bisa kalau diusahakan, saya katakan begitu. Ini contoh bahwa sekolah itu kadang-kadang dulunya adalah sekolah favorit, terjadi pergesekan zaman, bisa berubah. Ini tadi sekolah yang jauh, dulu di tempat yang asri, rimbun daun-daunnya, akhirnya terdesak oleh pasar jadi begitu itu. Seperti yang diceritakan Pak Haji tadi, ada sekolah yang lubang-lubang dinding-dindingnya, mungkin dulunya ya bagus, saya rasa waktu baru ya bagus, tapi tidak bisa bangun. Nah kenapa tidak bisa? Kan perlu ada solusi pemecahannya. Apa setiap tahun harus dikumpulkan dana sekian-sekian untuk persiapan pembangunan dan sebagainya. Nah begitu. Pak Haji bisa menyumbangkan sarannya barangkali ya. Tapi kalau pertanyaan, kok bisa lulus, saya tidak bisa jawab itu. Iya, itu mungkin usaha mereka yang begitu pinternya ya. Ya, mungkin yang lain, apa? Jadi kalau menurut hukuman agama namanya kisos, itu orang membunuh ya dibunuh, orang melukai dilukai, tentu melalui proses pengadilan. Lah masalah Rian yang membunuh berantai sekian banyak orang itu, dari segi agama dia lahir di lingkungan keluarga yang beragama dan dari masyarakat yang beragama. Tetapi kita tidak tahu apakah di dalam pendidikan awal sampai dia dewasa itu mulus ataukah ada gangguan. Sebab terbetik berita bahwa dulu waktu kecil sering dipukul oleh ibunya dengan benda keras, sering dimarahi dan sebagainya. Nah ini saya katakan tadi, seorang pendidik, seorang orang tua haruslah ikhlas. Ikhlas, bertakwa, berilmu, santun, dan tanggung jawab. Ini penting. Mungkin ibu tadi tujuannya baik, saya pukul biar tidak nakal, tapi kejiwaan anak akan merasa, saya dipukul dan ibu saya tidak merasa beban memukul saya. Begitu dia dewasa memukul orang tidak merasa beban. Kelihatannya akan sepele, hanya dipukul dengan benda yang mungkin biasa. Tapi dia meningkat dengan memukul benda keras yang mematikan. Nah, itu bisa juga. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Kita ini kadang-kadang memarahi anak, goblok kamu. Itu salah, tidak boleh sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang terlanjur. Anak kita marahi, bodoh kamu itu, sudah sekolah kamu masih bodoh. Sebenarnya kalimat begini tidak boleh. Harus kita sadari, kita harus menyesal dan minta maaf pada anak-anak kita kalau kalimat itu kita ucapkan. Ya. Di waktu masih SD itu kadang-kadang kita ini sangat labil, sangat mudah meniru. Pak gurunya mengatakan, iki sekolahnya mbahmu tahu, kon kok mlebu saenake. Kalimat itu walaupun benar tapi berbahaya, tidak baik. Jadinya anak-anak tidak sopan, suka mengatakan mbah dan sebagainya pada orang lain karena mendengar gurunya berkata begitu. Walaupun niat gurunya tadi kelakar bergurau, itu tidak boleh. Guraunya ya gurau yang sehat. Nah, seperti itu, bagus. Jadi rian yang diceritakan diberitakan di mana-mana sampai masuk internet dan mana-mana, itu ternyata dari keluarga yang Islam. Tetapi bagaimana pendidikannya sejak kecil dan sampai dewasa belum diteliti secara mendalam. Terbetik kabar bahwa dulu waktu kecil ibunya sering memukul dengan benda keras.
Jadi kata-kata ibu itu lebih berpengaruh. Wis metu kono nang masjid kono, timbangane ngrameni ndok omah. Akhirnya rame di masjid. Wong tidak disuruh datanglah ke masjid untuk ibadat, tidak, tapi timbang ngerameni omah nang masjid kono ya rame di masjid. Itu banyak sekarang, coba lihat itu. Ya, di Mujahidin 2 itu masjid Mujahidin 2 kan masjid baru di tengah kampung. Banyak anak kecil-kecil ramenya bukan main. Namanya imam itu tiap hari ngelarui anak-anak. Mengatakan memberi nasihat pada anak-anak itu. Karena latar belakangnya orang tuanya yang mengusir anaknya. Daripada rame di rumah, rame di masjid, ya rame di masjid. Ini Pak ya, satu contoh. Jadi orang tua itu harus bertanggung jawab. Jangan seenaknya sendiri. Ya begitu Pak, masih ada lagi. Jadi kalau hukum qisas Islam itu ya demikian. Membunuh, dihukum bunuh. Cuma ya tetap melalui proses pengadilan. Di zaman Umar itu pernah terjadi seorang membunuh karena terpaksa dan karena memang emosi. Seorang laki-laki haus di tengah perkebunan ya. Di situ ada penjaga kebun punya air, diminta tidak boleh. Padahal dia sangat haus sekali. Saking hausnya diminta tidak boleh. Saking jengkelnya emosi ditusuk, orang itu mati. Penjaga kebun itu mati. Setelah mati dia ingat loh, saya ini kan berdosa membunuh. Saya harus lapor kepada yang berwajib. Lapor pada Umar bahwa saya telah membunuh seseorang. Maka saya minta dihukum bunuh sesuai dengan hukum Islam. Tetapi izinkan saya pulang dulu memberitahu anak saya, memberitahu ibu saya dan istri saya. Waktu itu Anda boleh pergi, tapi jaminannya siapa? Tidak ada yang mau menjadi jaminan. Rupanya sahabat Abu Dhar itu mau menjadi jaminan. Sayalah jadi jaminannya. Sahabat Nabi yang bernama Abu Dhar Al-Ghifari. Ya di situ. Dalam tempo 3 hari kamu harus kembali. Kalau tidak, Abu Dhar akan digantung. Ternyata pada 3 hari lelaki itu belum datang. Begitu Abu Dhar mau naik ke tiang gantungan, sudah dihitung-hitungan sampai 10, pada hitungan ke-9 orang itu datang dan mengatakan minta maaf. Bagaimana kok terlambat? Saya tadi minta izin pada ibu saya. Ibu saya menangis, dia sudah buta. Dia bisa melihat anak saya masih kecil naik di gendongan saya menangis. Saya tidak bisa melepaskannya. Disampaikan itu dengan tulus ikhlas. Akhirnya orang yang terbunuh itu keluarganya memaafkan. Jadi lelaki ini tidak jadi dibunuh, pulang diberi hadiah oleh Umar bin Khattab karena kejujurannya dan ketulusannya. Sedangkan keluarga yang terbunuh tadi diberi ganti oleh Umar dengan ganti yang setimpal. Nah itu boleh karena dimaafkan oleh keluarganya dan ditukar dengan pengganti yang diberikan oleh Baginda Umar bin Khattab. Nah itu contoh pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Memang tidak sengaja. Dan itu kisahnya. Mungkin sekarang tidak ada. Apalagi sudah dijamin orang. Wes tak minggat gak masalah. Tapi orang dulu tidak, orang yang jujur, bertakwa. Nah, menyadari kesalahannya. Nah, apakah ada lelaki yang demikian ini? Di abad ke-21 ini mudah-mudahan aja masih ada ya, kejujuran masih ada di tengah kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hari sudah semakin siang, saya mohon maaf. Kita sambung pada 2 minggu yang akan datang insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu warzuqhu ilaina inda hajatina wala tansanahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.